Kita akan bicara soal candlestick, teman-teman. Nah, penting Anda ngerti candlestick ini, dan kemarin kita sempat singgung juga. Candlestick ini dipakai untuk untuk menggambarkan 4 informasi. Nah, mari kita bicara bahwa candlestick ini sebenarnya bisa beda-beda, tapi secara umum kita pakai yang daily. Jadi satu candlestick ini menunjukkan pergerakan harga harian, ya teman-teman. Kalau Anda lihat candlestick warna merah ini, berarti dia pembukaannya di sini. Ini harga pembukaannya. Harga penutupannya di sini. Oke. Harga paling rendah itu diwakili di bawah sini. Harga tertinggi ada di sini. Oke. Nah, tapi candlestick ada 2 warna. Yang merah sama yang hijau. Yang hijau bedanya sama yang merah hanya di satu hal, yaitu kalau yang hijau pembukaannya di bawah, penutupannya di atas. Jadi kalau Anda lihat candle hijau, Anda bisa bayangkan harganya naik dari pembukaan ke penutupan. Oke, kalau Anda pikir yang merah, berarti di harganya turun dari pembukaan ke penutupannya. Oke, nah kenapa candlestick ini penting, teman-teman? Karena candlestick ini, ya, nah kalau ini apa istilah ya, teman-teman, ini kita sebut badannya. Ya, yang bagian ini kita sebut badannya candlestick. Yang hitam ini seringkali disebut shadow, atau ada yang disebut kadang-kadang orang sebut wick, ya, WICK. Oke. Nah, dengan melihat candlestick berguna, karena dengan melihat candlestick kita bisa membaca demand di pasar. Oke. Contoh, kalau Anda lihat candlestick warna hijau panjang, nggak ada ekornya, nggak ada shadow-nya. Kita lihat berarti dia buka di sini, tapi ini juga harga terendahnya, terus naik harganya, tutup di harga tertinggi. Nah, ini kita bilang strong bullish. Bullish artinya ada demand yang besar. Ada permintaan yang besar. Kenapa? Loh, buka di bawah, naik terus, tutup di harga paling atas. Warna hijau begini. Nah, berarti demand-nya besar untuk saham ini di hari tersebut. Oke, besok bisa lanjut nggak? Belum tentu. Bisa jadi, ya. Kalau Anda sudah beli saham ini, Anda happy, ya kan? Karena bagus, demand-nya bagus, tidaknya untuk hari itu bagus, gitu. Oke. Lalu kalau Anda lihat yang seperti ini, nggak ada badannya, saham candlestick ini kita sebut namanya doji. Oke, artinya kalau Anda, kenapa namanya doji? Sebenarnya ini dari bahasa Jepang, istilahnya doji itu istilah artinya sia-sia. Kenapa artinya sia-sia? Karena buka di sini, tutup juga di sini, teman-teman, di harga yang sama. Katanya sia-sia. Udah berantem seharian, harganya naik turun, tutup di harga yang sama. Ya. Nah, tetapi ini sudah menunjukkan apa, teman-teman, bahwa di titik ini penjual dan pembeli itu sama kuatnya, atau mereka sepakat di harga yang sama. Oke, lack of market strength artinya nggak ada yang lebih kuat, nggak lebih dominan, ya, sama kuatnya. Makanya seri ini buka tutup di harga yang sama. Tapi kalau Anda lihat yang begini, ekor panjang di atas, nah ini mewakili ada tekanan jual yang besar. Kenapa? Harganya udah naik, ya, terus turun lagi sampai ke bawah. Ya, tadinya sudah sampai ke sini nih naiknya, terus turun lagi. Anda tahu, begitu lihat ada ekor panjang begini, ini selling pressure-nya gede di hari tersebut. Oke. Sebaliknya, kalau ada lihat ekor di bawah, berarti ini buying pressure-nya yang gede. Kenapa? Harganya udah turun, bisa ditarik kembali ke atas. Oke, bisa naik kembali karena banyak yang beli.
gitu ya, naik lagi. Nah, ini dengan melihat candle begini aja teman-teman bisa baca, oh di pasar hari itu kayak begini nih, ya. Jadi itu gunanya pakai candlestick teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat urutannya, nah ini untuk melihat demand-nya seberapa besar. Ini yang demand-nya paling besar nih, ya. Artinya yang mau beli banyak nih, hijau panjang, oke, dan berurutan makin turun, ya. Ini masih besar demand-nya. Ini normal nih kita bilang. Ini lebih turun. Ini harganya naik, tetapi tekanan jualnya besar, gitu kan? Paling kecil demand-nya. Dengan lihat urutan begini, oke, kita bisa baca demand. Kalau ini bicara supply, ya kan? Merah berarti buka di sini, open, close di sini, turun harganya. Wah, ini supply-nya kebanyakan nih, gitu. Ya, jadi dengan melihat candlestick Anda bisa baca demand dan supply di saham ini. Nah, ada macam-macam doji, ya, ada macam-macam istilah juga, pattern dan sebagainya. Saya akan merasa bahwa ini bukan hal pertama yang teman-teman perlu hafal atau kuasai. Nanti pelan-pelan ini akan berguna ketika Anda udah ngerti setup yang besok akan kita ajarkan. Oke. Nah, next step adalah teman-teman charting, yang sebagian besar sudah teman-teman lakukan. Nah, charting kita pakai, rekomendasi kita teman-teman bisa pakai bigcharts.com. Tapi program charting apapun, tools charting apapun boleh, gitu ya. Ada yang pakai TradingView juga silakan, gitu ya, sama saja. Tapi kita akan ajarkan bigcharts.com karena paling simple, gratis, bahkan nggak perlu bikin account, gitu ya. Jadi menjaga kalau misalnya ada yang ngaku gaptek, ya, ini pasti bisa meskipun gaptek, gitu ya. Karena bikin account aja nggak perlu soalnya, ya, tinggal pakai. Nah, caranya menggambar charting itu artinya Anda bisa memunculkan pergerakan harga atau grafik pergerakan harga dan mengerti, ya, membaca chartnya, bisa menafsirkan pergerakan harganya. Itu yang kita sebut sebagai charting, teman-teman, ya. Nah, penting karena inilah yang utama yang teman-teman lakukan sebagai trader, ya, charting, baca chart, ya. Itu akhirnya makin sering Anda lakukan, makin banyak Anda lakukan, itu Anda makin berpengalaman. Oke, awal-awal mungkin kelihatan membingungkan, tapi itu cuma masalah kebiasaan. Semakin sering Anda lihat, akan jadi kebiasaan kedua, sesuatu yang alamiah, gitu ya. Analis kita, Jason, Bu Sianita, itu tiap hari lihat ratusan chart. Jadi kalau chart udah nggak usah ngomong, ini udah second nature, gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu juga, ya, nggak harus lihat ratusan chart, tapi harus bisa alamiah lihat chart, oh udah ngerti, gitu ya. Itu di situ. Oke. Big chart di atasnya ini teman-teman masukkan kode saham dengan diawali dengan ID titik 2. Contoh misalnya tadi ya, TEBIC ya. Oke. Nah, tinggal ada klik di sini. Bagi yang pertama kali ada mungkin perlu setting dulu, tekanlah klik advance chart ini. Ya. Nah, lalu di sini teman-teman isi, ya, tadi tutorialnya juga udah berikan di grup WA. Tutorialnya ini 1 tahun. Teman-teman isi time-nya 1 tahun. Ada yang nanya tadi kenapa 1 tahun dan kenapa ini daily? Karena kita trader santai yang menganalisa tren. Oke, kalau idealnya kita melihat trennya dalam jangka waktu setahun. Kalau Anda lihat 1 bulan, enggak. Trennya terlalu pendek. Kita mau lihat tren yang cukup panjang, berarti bagi kita idealnya itu 1 tahun. Dan harganya daily atau harga candlestick-nya harian. Karena nggak ada guna yang lebih pendek daripada harian. Harian, ya, buka, tutup, ya, di hari perdagangan tersebut itu menggambarkan apa yang terjadi yang kita mau lihat, gitu ya. Ini pas
buat kita yang trader santai. Karena kita menggunakan chart ini untuk planning dan review. Oke. Kita mau planning dan review. Big chart ini tidak real time. Tapi kalau Anda planning dan review, Anda nggak perlu real time. Kalau Anda orang marketing, mau planning dan mau review, kan nggak perlu tahu hari ini toko jualnya berapa biji, gitu kan? Kan Anda lihat yang sudah berlalu. Anda lihat Anda lihat rekornya, kan gitu. Ya, jadi real time itu nggak perlu kalau gunanya untuk planning dan review. Oke, kecuali ya kalau Anda mau tahu harga real time saat itu ada di MNC Trade ya. Kalau Anda pakai MNC Trade di aplikasi MNC ada, atau teman-teman bisa pakai RTI Bisnis, ada harga real time. Oke. Aplikasi charting untuk Android ini, kalau Android maksudnya handphone, ini Big Chart bisa dibuka di handphone, hanya kecil aja. Kalau saya nggak bisa pakai ini di handphone, nggak kelihatan. Tapi saya ingat kita ketemu Mr. Edward Lee, dia buka Big Chart di handphonenya, tunjukin kita tapi di zoom dulu gitu ya. Nah, apa yang kita isi teman-teman? Nah, apa yang kita isi hanya yang kita perlu. Ingat ya, ada banyak pilihan, yang lain kita nggak perlu, kita pakai yang kita perlu. Yaitu satu, kita isi EMA 3 lines, oke. Lalu isilah 20 di sini, 20 ya, 20,50,200 teman-teman. Oke. Nah, ini masalahnya kolomnya memang nggak kelihatan, teman-teman, tapi teman-teman tulis 20,50,200 ya, nggak kelihatan ini ya. 20 juga nggak mau muncul ya. Ya, 20,50,200 ya, ada tutorialnya juga di grup teman-teman ya. Oke, nah EMA ini apa yang teman-teman dapat ketika Anda masukkan EMA ini akan muncul di sini teman-teman. Nah, garis kuning, biru, merah ini garis EMA. Oke, yang merah ini 200, yang biru ini EMA 50, ini EMA 20. Oke, sorry. Oke. Ya. Lalu berikutnya Anda masukkan di sini volume plus, pilih volume plus ya di sini. Volume plus. Nah, volume plus ini menunjukkan berapa banyaknya transaksi yang terjadi, teman-teman. Ya, ada di kotak ini. Oke, inilah volume plus, ada di kotak ini. Bar ini menunjukkan banyaknya transaksi yang terjadi. Oke, teman-teman bisa, kalau misalnya barnya panjang seperti ini, nah itu artinya transaksinya banyak. Kalau yang pendek seperti ini, ya, lihat pendek nih, ya ini transaksinya sedikit. Ini seperti Anda buka toko lah ya, hari ini penjualan banyak gitu, ya, barnya panjang. Kalau pendek berarti apa yang beli dikit gitu ya. Nah, ini volume. Volume plus itu berarti kita ada garis kuning ini, teman-teman lihat nggak garis kuning ini? Garis kuning ini menunjukkan rata-rata selama 50 hari. Lihat di sini. Rata-rata 50 hari. Berarti kalau dia ada di atas garis kuning, dia di atas rata-rata 50 hari terakhir. Kalau dia di bawah garis kuning seperti ini, ya berarti dia di bawah rata-rata transaksi selama 50 hari terakhir. Oke? Nanti kita akan belajar maknanya apa gitu ya. Tapi Anda tahu dulu maksudnya, baru nanti kita bisa bicara penafsirannya bagaimana. Oke, setelah volume plus, teman-teman kemudian isi di sini MACD. Ya, pilih MACD. MACD nanti dia akan muncul di sini. Ya, ini garis MACD, singkatan dari Moving Average Conversion Divergence. Oke, nah orang pakai cara ini beda-beda.
ya, tetapi kita nanti akan pakai ini untuk melihat jenuh atau tidaknya market. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, MACD, lalu teman-teman masukkan di sini, pilih candlestick supaya dia muncul ininya candlestick, karena ada pilihan lain juga. Kita nggak mau, kita pakai candlestick. Pilih default. Default ini nanti latar background-nya warna kuning begini, paling enak dilihat. Lalu pilih chart size-nya big supaya grafiknya gede. Gitu ya. Nah, itu terutama yang umurnya di atas 40 perlu melakukannya ini ya, faktor umur, kalau nggak kelihatan ini. Ya, itu aja settingnya. Lalu teman-teman store chart setting. Kenapa? Anda klik ini store chart setting, lalu pencet OK 2 kali. Ya, kenapa? Karena kalau Anda udah store, lain kali Anda nggak perlu setting lagi, nggak perlu masukin ini lagi. Ya, nanti langsung muncul sendiri. Sepanjang browser Anda tidak di clear cookies-nya. Oke? Nah, munculin nggak susah. Oke? Yang kesulitan boleh posting di grup, nanti dibantu Pak Matius dan Bu Lita ya untuk memunculkannya, mestinya tidak terlalu sulit. Yang sulit atau yang harus dipelajari adalah bagaimana menafsirkannya. Apa maksudnya EMA ini, bagaimana menafsirkan EMA ini ya, volumenya gitu kan, terutama kita pas sampai pada keputusan beli dan jual ya. Itu yang paling penting kan gitu.